mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ramadan. Kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Baik, kali ini kita akan bicara mengenai masalah bagaimana kunci keharmonisan itu apa sih. Setelah saya mempelajari dari berbagai macam literatur, bacaan, termasuk kajian-kajian dan menangani banyak klien dalam konsultasi masalah rumah tanggaan, kunci dari harmonis itu adalah menerima kekurangan. Nah, jadi kalau menerima kelebihan orang itu sudah barang pasti siap. Wah, dia kelebihan harta siap, dia kelebihan pintarnya siap, kelebihan baiknya siap. Tapi kalau kekurangan, tidak semua orang bisa menerima, termasuk pasangan Anda. Oleh karena itu, sebetulnya adalah ketika kita punya pasangan, baik itu suami maupun istri, yang kemudian kita mendapati kekurangannya, maka kita harus bisa menerimanya. Karena kekurangan itu muncul adalah wujud nyata bahwa Allah sedang berpesan pada kita. Memang istrimu enggak sempurna, memang suamimu enggak sempurna, kesempurnaannya milikku, maka mintalah kepadaku agar kekurangan itu aku tutupi dan aku berikan kemudian balasan-balasan kebaikan hikmah-hikmah di balik kekurangannya itu. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu jadi ketika orang bisa menerima kekurangan pasangannya masing-masing, insya Allah enggak ada cerai, insya Allah enggak ada selingkuh. Karena kekurangan itu sebetulnya adalah Allah desain, Allah ciptakan agar kita tidak tergantung kepada manusia, tapi tergantung hanya kepada Allah. Mintanya sama Allah. Tidak ada orang sempurna, tidak ada. Bagi Anda yang mohon maaf ya, istrinya mungkin nggak cantik gitu kan, lihat wah itu enak banget dia punya istri yang cantik. Nah, belum tentu wong urip ki wong sinawa, nggak pernah tahu kita. Bisa jadi dibalik kecantikan istrinya itu galaknya minta ampun misalnya. Berani sama suaminya minta ampun misalnya. Atau manjanya minta ampun, gak bisa apa-apa, bisanya cuma tunjuk sini tunjuk sana, malah pelayanannya malah jadi masalah yang cukup berat bagi suaminya, kita gak pernah tahu. Dan dibalik istri yang kadang-kadang mohon maaf wajahnya biasa, bahkan mungkin bagi sebagian orang jelek, tetapi ternyata wantek, istilah orang Jawa itu wantek, tahan banting, mau ada ajak hidup susah gitu kan, mau diajak hidup yang gak enak, kemudian dia mendampingi dengan setia, bahkan dia kemudian melayani dengan maksimal, bahkan layanannya sangat luar biasa excellent, itu bisa jadi sebetulnya yang terbaik adalah bagaimana kita menerima kekurangan. Ketika kita semuanya punya resiko masing-masing, nggak ada orang sempurna, itu nggak ada pasangan yang kamu temui itu the best, excellent, tanpa cacat, nggak ada, pasti ada kekurangannya. Dan kekurangan itu untuk kita kemudian menerima dengan ikhlas sambil berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hikmah agar kita bisa bisa istilahnya itu mengubah dari kekurangan, menerima kekurangannya menjadi keberkahan untuk diri kita. Ya Allah, alhamdulillah ini pasanganku jelek wajahnya, mudah-mudahan gak selingkuh gitu kan. Karena apa? Ya karena dia wajahnya biasa gitu kan, mohon maaf. Ini bukan mengejek ya, tapi kita mencari celah baiknya. Jadi jangan mencari celah buruknya. Di balik kekurangan kita cari tetap positifnya, tetap ada. Wah, dia gemuk sekali istriku, ya Allah, ya nggak apa-apa, malah dikira oh ini makmur, ini bahagia, nggak tertekan, nyatanya dia gemuk gitu kan. Gitu aja, nggak usah kita bikin pusing. Waduh, istriku kok sangat kurus, ya Allah, ya nggak apa-apa, bilang aja dietnya berhasil, gitu aja, enak menerimanya. Jadi memang ngomong begini mudah ya, tetapi memang prakteknya kita harus melatih diri untuk ada kekurangan, kita ambil hikmahnya, kurang ambil hikmahnya. Di balik kekurangan kita ambil hikmahnya, pasti ada hikmah yang terkandung di baliknya. Di balik istri yang kadang-kadang cerewetnya minta ampun, misalnya rewel, dalam baca-baca mohon maaf, rewel. Istri rewel itu sebenarnya kalau kita pandang dari sisi yang negatif, wah kamu kok bojo kok cerewetnya pol misalnya gitu. Tapi kalau kita pandang positif, wah ini sayang betul sama kita. Apa-apa dijaga, apa-apa dikomentari, dia pengen detail, suaminya terlindungi, terjaga, bagus, excellent, ini bagus kan, nggak ada masalah. Tinggal persepsi kita yang kita rubah. Kalau istrinya nggak bisa dirubah, mohon maaf ya, bukan ditukar tambah ya, tapi persepsi kita rubah, itu penting. Barangnya sama tapi persepsinya berbeda, gitu kan. Nah, jadi kembali kepada tadi, jadi dalam hal ini mari kita bersama-sama menerima kekurangan pasangan kita masing-masing ya, karena pasti ada kekurangan ya. Misalnya orang yang mungkin
dia terlalu sibuk gitu kan. Kekurangannya kan terlalu sibuk itu, kemudian tapi mungkin kelebihan, mungkin uangnya agak sedikit banyak, materinya secara duit, karena mungkin dia pinternya perjalanan ke sini. Tapi kekurangannya apa? Kurang dekat dengan keluarga. Orang yang sering dekat dengan keluarga mungkin kekurangan ke anggarannya, karena apa? Dia mungkin kurang bisa move ke seperti teman-teman atau teman-temannya yang gampang move kemudian dapat uang yang lebih banyak. Tapi kan dekat dengan keluarga itu juga mahal. Itu di kurs rupiah juga mahal. Yang lain mau ketemu istrinya aja pakai jutaan rupiah, pakai pesawat. Itu pun nggak bisa setiap saat karena mungkin dia kena jadwal sama perusahaannya, dia kerja di luar negeri gitu kan. Tapi kalau Anda bisa ketemu setiap hari sama suami istri itu harusnya disyukuri. Itu duit tok, itu kalau diuangkan juga bisa. Artinya diuangkan dalam konteks, oh iya ya kalau kita hitung dengan Pak itu, Pak ini, Bu itu kan jarang ketemu, disyukuri, enak gitu aja, enak. Jadi kalau kita sudah bisa menerima kekurangan pasangan kita, insya Allah kita siap harmonis itu. Tapi kalau kita sudah mengkasuskan, nggak terima, marah dengan kekurangan pasangan kita, siap-siap aja untuk timbul masalah dalam rumah tangga. So, di bulan Ramadan ini saatnya kita meminta maaf sama pasangan kita, kekurangan kita, dan memintakan agar dia bisa menerima kekurangan kita dan mengubah kekurangan itu menjadi sebuah hikmah yang luar biasa sehingga Allah turunkan keberkahan sehingga sakinah wa warahmah. Amin. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.